Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di AAN Channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sudah lama saya tidak berikan materi untuk pembelajaran matematika ya. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang relasi dan fungsi, yaitu pada pembahasan konsep relasi dan cara menyajikannya. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Tujuan pembelajaran pada materi ini ya, setelah kalian menyaksikan videonya, diharapkan kalian nanti akan memahami konsep relasi dua himpunan dan juga dapat menyajikan relasi. Definisi relasi ya, relasi itu istilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki arti sebagai hubungan. Nah, dalam matematika itu sendiri, relasi diartikan sebagai hubungan antara dua himpunan. Himpunan daerah kawan, daerah asal, kemudian himpunan daerah kawan. Nanti ada hubungannya. Untuk memahami relasi dua himpunan, silahkan simak ilustrasi berikut ya. Di sini ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Itu sedang membeli buku di sebuah toko buku. Ini terdapat Risa dan Santi itu membeli buku novel ya. Kemudian Adib membeli buku komputer dan juga buku kesehatan. Kemudian Bara itu membeli buku pertanian. Jadi yang membeli buku novel itu ada Risa dan Santi ya, itu membeli buku novel. Kemudian si Adib itu membeli dua buah buku, yaitu buku komputer dan juga buku kesehatan. Kemudian Bara membeli buku pertanian. Himpunannya itu kita dapat misalkan sebagai A ya. Himpunan A itu adalah himpunan dari nama-nama siswa. Kemudian B itu jenis buku yang dibeli. Kedua himpunan ini jika kita sajikan dalam tabel itu dapat kita berikan seperti ini gambarannya ya. Himpunan A itu ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B itu ada novel ya. Novelnya ada dua karena ada Risa, Santi, buku komputer, buku kesehatan, kemudian buku pertanian. Ini ilustrasi dari pembelian buku oleh siswa ya. Dari himpunan A ke himpunan B itu terdapat hubungan sebagai berikut ya. Buku yang dibeli Risa dan Santi ya, itu adalah novel. Kemudian buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Kemudian buku yang dibeli Bara itu adalah buku pertanian. Jadi yang warna merah itu adalah himpunan A. Kemudian yang hijau itu adalah himpunan B. Itu relasi ini ya dari A ke B ini bisa dikatakan relasi himpunannya adalah buku yang dibeli ya. Jadi buku yang dibeli. Risa dan Rasi itu buku yang dibeli oleh Risa dan Santi itu adalah novel gitu ya. Kalimat hubungannya ya. Kemudian jika dibalik ya dari himpunan B ke himpunan A itu ada hubungan seperti ini. Siswa yang membeli novel itu adalah Risa dan Santi. Kemudian siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Nah, kemudian siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Seperti itu ya. Jadi ketika dibalik relasinya ya, jadi relasi himpunan B ke himpunan A itu adalah siswa yang membeli buku. Seperti itu ya, namanya relasi atau hubungan ya. Jadi ada kaitannya, hubungannya apa gitu. Kemudian untuk menyajikan sebuah relasi itu dapat disajikan dengan 3 cara ya. Cara yang pertama yaitu diagram panah. Nah, ini cara yang paling mudah. Jadi kita tuliskan dulu himpunannya, kedua himpunan ya. Ini ada A ke B ya. Himpunan A dan himpunan B.
Kemudian kita tuliskan isi dari himpunannya. Himpunan A itu ada Risa, Santi, Adit, Bara. Kemudian himpunan B itu ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Karena kita menyajikan dengan diagram panah, maka untuk menyatakan hubungannya, ya, kita berikan pernyataan hubungan, ya. Itu untuk menyatakannya kita berikan tanda panah, ya. Jadi Risa dia membeli novel, kita berikan tanda panah. Santi itu membeli novel, kita berikan tanda panah. Dan Adib membeli 2 buku, buku kesehatan dan juga buku komputer. Kemudian Bara itu membeli buku pertanian. Kemudian jika dibalik, ya, himpunan B ke himpunan A. Hubungannya yaitu siswa yang membeli, ya, buku novel itu siswa yang membeli buku novel itu adalah Risa dan Santi. Kemudian buku komputer itu dibeli Adib, buku kesehatan juga dibeli oleh Adib. Kemudian buku pertanian itu siswa yang membelinya adalah Bara. Ini untuk menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Jadi dinyatakan dua himpunan dulu, ya. Kita buat bentuk lingkaran, boleh ya. Sebenarnya boleh bentuk lingkaran oval ataupun persegi seperti ini. Yang penting dia adalah bulatan dan tanda panahnya ini terhubung, ya. Jadi dia bisa mewakili hubungannya. Kemudian menyajikan relasi dengan menyatakan pada himpunan pasangan berurutan, ya. Yang pertama menyatakan, ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dengan hubungan buku yang dibeli. Risa, buku yang dibeli adalah novel. Kemudian Santi, ya, yang dibeli adalah novel. Nah, jadi setiap pasang itu diberikan kurung, ya, dalam kurung. Sepasang-sepasang, ya. Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adib buku komputer, Adib dengan buku kesehatan, ya. Jadi yang setiap satu pasang dari tanda panah tadi bisa dinyatakan dalam satu kurung, ya. Kemudian jika dibalik nih, ya, siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A. Novel siswa yang membelinya adalah Risa, kemudian novel siswa yang membelinya adalah Santi, ya. Dan dinyatakan sepasang-sepasang, jadi ada 2, ya, satu-satu, ya, pasang. Nah, kemudian cara yang ketiga, ya, untuk menyajikan relasi adalah menggunakan diagram Kartesius. Jadi kita buat diagram. Kita buat buah sumbu. Ada di sini sumbu A dan sumbu B. Sumbu A itu menyatakan siswanya, kemudian sumbu B adalah himpunan dari buku yang dibeli, ya. A itu siswa, himpunan siswanya, kemudian B himpunan buku. Untuk menyatakan pada diagram Kartesius itu bisa diberikan tanda titik, ya. Risa dan novel itu diberikan titik. Kemudian Santi dan novel itu dihubungkan dengan titik. Begitupun yang lain, Adib pada buku komputer dan juga kesehatan. Jadi ada 2 titik pada Adib. Bara pun seperti itu. Oke, demikian untuk materi konsep relasi dan juga cara menyajikannya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Dan sebagai latihan kalian, berikut ini ada contoh soal yang bisa kalian coba, ya, kerjakan. Dan untuk mengetahui kalian sudah mampu atau belum, nanti bisa kalian tanyakan hasilnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Ya, silahkan dicatat soalnya, kemudian dikerjakan dalam buku, dan tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya atau materi berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar dapat notifikasi update video terbaru dari Aan channel YouTube. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.